Cindy hadir ya, yang pertama ya. Siti Madinah sudah hadir. Rafa, Bianca, Davina, Nabil, Sidik, Siti Alifah, Azam, Sekar udah hadir. Hansa, Celia, Puspa, Siva, Maidarin 12, Rafa 16, Hafizul, Aprilia, Wozumi. Udah ngirim kopi atau teh manis itu ya? Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20.16 akan segera kita mulai, dan mohon kepada seluruh KM mohon bantuannya untuk mencatat teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya. Sekali lagi mohon kepada KM masing-masing kelas bisa hadir lebih awal, jadi memantau, mendata warga kelasnya yang hadir pada malam hari ini. Nanti selesai acara mohon dilaporkan berapa jumlah siswa yang hadir pada malam hari ini. Ya, buku tulisnya masih ada di saya, nanti boleh gunakan dulu buku yang ada ya. Nanti bisa dipindahkan. Insyaallah nanti hari Senin akan saya bagikan bukunya semuanya. Ya, sekali untuk buku catatan PAI-nya bisa menggunakan buku yang lain dulu, nanti dipindahkan. Baik, biar waktunya tidak terlalu malam, biar juga bisa istirahat, dimohon kepada seluruh siswa bisa hadir semuanya, karena ini terkait dengan penyajian materi PAI materi ketiga ya di bab 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak,
nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah iman, juga hidayah Islam kepada kita sekalian, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam kajian malam yang ditayangkan setiap malam pukul 20.15 sampai jam 21. Di waktunya kurang lebih 40 menit ya, 40 menit akan kita sajikan malam hari ini, khusus pada kajian materi PAI ya. Jadi malam hari ini kita akan fokus mungkin kurang lebih bisa 3-4 pertemuan materi ini kita bahas ya. Syukur kalau lebih cepat kita akan selesaikan, tapi kalaupun tidak tuntas satu sesi, satu pertemuan, kita akan coba sajikan bisa 2, 3, atau 4 kali. Karena materi yang ketiga ini cukup banyak materinya ya, cukup banyak, padat, banyak, jadi butuh waktu yang cukup lama. Maka mohon kepada para siswa semuanya bisa standby setiap malam, kecuali malam Senin, itu libur ya, malam Senin ya. Selain itu kita sempatkan, karena tadi seringkali di sekolah kita tidak sempat tuntas membahas materi-materi agama ini karena banyak faktor ya, bisa dari saya sendiri, ada faktor ketidakhadiran karena ada acara atau karena kondisi kurang sehat misalkan, atau ada juga di antara siswa juga yang tidak hadir ya karena izin, ada dispensasi, atau karena sakit dan sebagainya ya. Biar semuanya bisa menyimak dengan baik materi ini, maka kita sajikan setiap malam ya. Walaupun Anda sakit, kurang fit juga, nanti bisa sambil duduk ya menyimak materi ini. Baik, materi kita malam hari ini judulnya adalah Syu'abul Iman. Ya, silakan dibuka buku paketnya. Udah siap buku paketnya? Ya, jadi kita akan membahas materi bab kedua. Bab kedua. Tapi ini materi yang ketiga ya. Materi 1 tentang fastabiqul khairat. Kalau yang kedua tentang etos kerja Islami gitu. Terus yang ketiga sekarang di bab 2 ini materinya tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman artinya adalah cabang-cabang iman. Ya, itu. Jadi materi yang ketiga ini adalah materi terkait dengan akidah atau keimanan. Ya, jadi materi yang ketiga ini adalah materi tentang akidah atau keimanan. Karena materi agama itu secara global terbagi 3 ya. Ada materi akidah, ada materi ibadah, ada materi akhlak gitu. Itu secara global ada 3 materi yang dibahas. Ada materi akidah, ada materi ibadah, ada materi akhlak. Nah, ini adalah materi tentang akidah, tentang keimanan. Baik. Di bab kedua ini, materi ketiga, Syu'abul Iman, akan kita bahas pertama definisi dulu. Apa definisi
Syu'abul iman itu? Apa definisi iman itu? Baik secara bahasa maupun istilah. Ya, maka ini perlu dipahami. Yang paling awal kita ingin mendefinisikan dulu, mengartikan dulu apa syu'abul iman, apa itu makna iman. Yang kedua nanti kita bahas tentang dalil, ya, dalil nakli, baik Al-Quran maupun hadis. Ya, jadi yang kedua kita bahas tentang dalilnya, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga adalah macam-macam dari syu'abul iman. Ya, itu ada 3 pokok yang kita bahas malam hari ini. Satu adalah definisi pengertian iman dan syu'abul iman. Kedua adalah dalil nakli. Dalil artinya alasan. Ya, dalil itu adalah dalil, rujukan, sumber hukum yang berkaitan dengan syu'abul iman. Nanti ada 2 kita ambil, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga adalah macam-macam dari syu'abul iman. Itu 3 materi. Ada yang sudah ngantuk malam hari ini? Siapkan air angetnya dulu atuh. Ya, tahan dulu, diganjel dulu matanya, jangan sampai ngantuk. Ya, siapkan teh manisnya, teh angetnya biar jangan ngantuk. Baru jam 8, setengah 9, ya gitu. Baik, waktunya tinggal 30 menit lagi nih. Kita kejar tayang nih, biar 30 menit selesai. Baik, kita masuk ke pengertian kata iman. Ya, iman itu dari bahasa Arab, lughatul Arabiyah, dari bahasa Arab. Iman artinya percaya atau yakin. Ya, iman itu artinya percaya atau yakin. Anda sudah paham, sering mendengar kata-kata iman. Ya, secara bahasa iman dari kata amana, yu'minu, imanan, artinya percaya atau yakin. Bisa dipahami ya. Jadi iman itu menurut bahasa dari kata amana, yu'minu, imanan. Artinya apa? Percaya atau yakin. Itu iman pengertiannya, ya begitu. Terus arti iman secara istilah, nah, siap nih yang kedua. Tadi secara bahasa kan, satu kata cukup, percaya atau yakin, itu sudah dikatakan benar. Tapi sekarang secara istilah, secara terminologi, ya, secara terminologi, secara istilah, iman adalah, siap, tulis pakai bahasa Arab, al-imanu huwa tasdikun bil qalbi, tasdikun bil qalbi, wa iqrarum bil lisan, wa iqrarum bil lisan, wa amalun bil arkan. Bisa ditulis pakai bahasa Arab. Ulangi lagi ya. Secara istilah, secara terminologi, iman itu adalah al-imanu huwa tasdikun bil qalbi. Oh, nggak bisa nulis. Coba belajar bahasa Arab. Tasdikun bil qalbi wa iqrarum bilisani, wa iqrarum bilisani. Bisa. Yang ketiga, wa amalun bil arkani, wa amalun bil arkani. Udah selesai nulis ya?
Artinya boleh tulis ya. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Tasdik artinya membenarkan. Bil qalbi dengan hati. Nah, gampang ya. Iman itu adalah al-imanu huwa. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Tasdik artinya membenarkan. Bil qalbi dengan hati. Yang kedua, wa iqrarum bilisan. Iqrar artinya mengucapkan. Bilisan dengan lidah. Lidah, lisan. Mengucapkan dengan lisan. Wa iqrarum bilisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Dan mengerjakan wa amalun dan mengerjakan bil arkan dengan anggota badan. Wa amalun dan mengerjakan bil arkan dengan anggota badan. Bisa ya? Ulangi lagi, sekali lagi biar semuanya bisa mencatat. Al imanu huwa. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqrarum bilisan, dan mengucapkan dengan lisan, dengan lidah. Ketiga, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dan mengerjakan dengan anggota badan. Ya, bisa ya? Gampang. Jadi sekali lagi bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dengan lidah, dan mengerjakan dengan anggota badan, gitu. Itu iman definisi yang sangat lengkap. Kalau dari sisi bahasa cuma yakin dengan hati saja. Kalau orang itu percaya, yakin, itu kan dengan hati saja. Ya, dalam arti definisi menurut bahasa cuma satu sisi saja, yaitu yakin dengan hati saja. Percaya dengan hati saja. Kalau dari sisi terminologi lengkap, ada 3. 1, meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati. 2, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bisa dipahami sekarang ya? Baik. Sekarang pilar-pilar iman. Pilar-pilar iman yang utama ada 6. Ya. Pilar-pilar iman ada 6. Yang disebut dengan orang itu rukun iman. Itu pilar iman atau rukun iman ada 6. Ya, yang paling pokok pilar-pilar iman itu ada 6 yang disebut dengan rukun iman. Yang pokoknya ada 6 ya, rukun iman. Boleh catat lagi hadisnya? Boleh catat lagi? Pakai bahasa Arab lagi tulis. Al-imanu huwa. Boleh tulis lagi? Bisa nulis pakai bahasa Arab lagi? Nah, belajar bahasa Arab sekarang ya. Harus siap-siap. Al-imanu huwa. Al-imanu huwa an tu'mina billahi. Tulis. Al-imanu huwa an tu'mina billahi. An tu'mina billahi. Udah. Wa malaikatihi, wa malaikatihi. Udah. Wa kutubihi, wa kutubihi. Udah. Wa rusulihi, wa rusulihi. Udah. Wal yaumil akhiri, wal yaumil akhiri. Terus wabil qadari khairihi wasyarihi
wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ulang lagi ya, ya siap-siap. Pulpennya siapkan. Pakai bahasa Arab. Al-imanu huwa kecepatan ya. Ya udah agak lambat dikit. Al-imanu huwa antu'mina al-imanu huwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Al-iman huwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Oh cepat banget ini. Ulangi lagi, udah sekali lagi ulangi lagi. Al-imanu huwa antu'mina billahi wa malaikatihi. Al-imanu huwa antu'mina billahi. Alumni SMA 4 2025. Belum keluar 2025 mah. Antu'mina billahi udah, wa malaikatihi wa kutubihi udah, wa rusulihi udah, wal yaumil akhir wa bil qadari yesa apal yesa matu wa bil qadari khairihi wa syarihi wa bil qadari khairihi wa syarihi udah, minallahi ta'ala udah. Oke, baik. Sekarang artinya al-imanu huwa, iman itu adalah antu'mina, bahwasanya engkau percaya. Al-imanu huwa, iman itu adalah antu'mina, bahwasanya engkau percaya. Billahi kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Udah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan hari kiamat. Dan wabil qadari, dan kepada qadar, khairihi yang baik, wasyarihi dan yang buruk, minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Oke, sekali lagi ya. Al-imanu huwa, iman itu adalah antu'mina, bahwasanya engkau percaya, billahi kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, wa bil qadarin, kepada qadar, khairihi yang baik, wa syarihi, dan yang buruk, minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Gimana? Bisa? Ya udah. Itu adalah pilar-pilar atau rukun iman yang utama, ada 6. Jadi kita harus beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Dari keenam yang kita imani itu, yang empatnya adalah gaib. Ya, gaib. Mana yang empat itu? Allah itu gaib, tapi kita percaya. Malaikat itu gaib, tapi kita percaya. Mana lagi yang gaib? Hari kiamat. Kita belum melihat, itu masih gaib. Terus yang keempat, qada dan qadar. Itu gaib. Kita tidak tahu qadar kita seperti apa. Tapi yang dua, kitab sama rasul, itu sifatnya zahir, nampak. Makanya sekarang kita belum ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi dulu ketika beliau hidup itu nampak di mata sahabat dan umatnya. Terus kitab-kitab itu pun zahir. Ini apa nih? Ini adalah Al-Quran, itu zahir. Ya, begitu. Jadi kitabnya zahir, tapi kalau yang firman Allahnya juga itu gaib. Ya. Jadi sekalipun itu tidak nampak dalam indera kita, tapi kita yakin percaya Allah itu ada. Kenapa yakin Allah itu ada? Karena Allah itu ada karena ada ciptaannya. Ya, dalam rumus logika dikatakan bahwa sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya. Itu rumus logika. Kenapa ada bumi? Karena ada yang menciptakannya. Tidak mungkin bumi ada dengan sendirinya. Langit ada karena ada yang menciptakannya. Tidak mungkin langit ada tiba-tiba tanpa ada yang menciptakannya. Termasuk manusia. Ada karena ada yang menciptakannya. Siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat bagaimana posisi Allah yang menciptakan alam semesta itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita yakin dengan rukun iman yang 6. Terlebih adalah Allah yang paling harus kita imani. Kalau sudah mengimani Allah, kita pasti akan mengimani 5 yang lainnya. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, tidak mungkin beriman kepada malaikat, tidak mungkin beriman kepada kitab, tidak mungkin beriman kepada rasul, tidak mungkin beriman kepada kiamat, hari kiamat, dan juga tidak mungkin beriman kepada qada dan qadar. Jadi yang paling pokok adalah kuncinya kita harus beriman kepada Allah, baru bisa mengimani 5 yang lainnya, begitu. Itu hal yang bisa kita pahami dari rukun iman. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke syu'abul iman. Ya, cabang-cabang iman. Tadi yang pokok ada 6. Ada 6 yang pokok. Nah, yang pokok ini ada cabang-cabangnya lagi. Jadi ada cabangnya lagi. Tadi kan semacam dahan pohon, ada dahan-dahannya kan, gitu. Nanti ada cabang-cabangnya lagi, gitu. Ada cabang-cabang iman itu. Menurut para ulama dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi pendapat ulama yang merujuk kepada hadis Nabi bahwa iman itu cabangnya ada 77. Ya, sekali lagi bahwa iman itu syu'abul iman, artinya cabang-cabang iman ada berapa? Ada 77. Ya, begitu. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi yang berkaitan dengan cabang-cabang iman,
itu dikatakan cabang iman itu ada 77. Silakan yang megang buku paket, boleh dilihat halaman 25 ya. Ini bukunya ya, ini bukunya yang ini ya, buku yang ini. Lihat. Dibuka halaman 25, boleh dibuka dulu bukunya, silakan kasih waktu buat membuka dulu. Ya. Tinggal 15 menit lagi waktunya ya. Nah, nih 15 menit lagi tuh kelihatan tuh. Ya, nggak bablas, waktu tidur siap-siap. Oh, nggak ada bukunya, ya udah nanti fotokopi dulu, boleh. Yang punya buku boleh dibuka bukunya halaman 25, buku paket. Yang ini ya, buku yang ini, yang saya lihatkan tadi. Halaman 25 di bagian bawah. Saya bacakan hadis Nabi ya. Siap-siap dengerin hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda, al imanu bid'un ya wa sab'una. Jadi iman itu cabangnya lebih dari 70 cabang. Au bid'un wasituna sub'atun, atau ada situna 60. Ulangi lagi ya. Al imanu, iman itu bid'un wasab'una, ada 70 cabang. Au bid'un wasituna, atau ada 60 cabang. Ya, begitu. Jadi kata Rasulullah, iman itu ada 70 cabang atau ada 60 cabang atau lebih dari 70 cabang. Itu keterangannya begitu. Makanya para ulama mengatakan semuanya ada 77 cabang iman itu. Ya. Nah, cabang iman yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah. Jadi cabang yang paling utama dari iman adalah perkataan qaul. Apa? Perkataan la ilaha illallah. Oh, yang lapar boleh sambil makan mie, mangga silakan. Ya, begitu. Sekali lagi, fa'abdoluha. Nah, fa'abdoluha, cabang iman yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah, adalah mengatakan atau perkataan la ilaha illallah. Itu adalah cabang iman yang utama. Terus wadnaha imatatul ada anit thoriq. Dan cabang iman yang paling rendah, ya, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, atau mungkin benda-benda yang membahayakan. Begitu. Bisa dimengerti ya. Jadi cabang iman itu ada 70, 60 atau lebih dari itu, 77 cabang iman itu. Cabang iman yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anil thoriq, yaitu menyingkirkan apa? Menyingkirkan
apa yang menghalangi orang di jalan. Menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Termasuk duri yang membahayakan, itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Terus kata Nabi dilanjutkan, wal haya'u sub'atu minal iman. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Gimana? Bisa dipahami kalimatnya? Ulangi lagi ya. Dari Abi Hurairah, Rasulullah berkata, iman itu cabangnya ada 70 atau ada 60 dan bisa lebih dari itu. Fa'abdoluha, cabang iman yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Apa itu? Adalah perkataan, ucapan la ilaha illallah. Terus wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan yang menghalangi di jalan. Ada beling, ada duri, ada paku, kita singkirkan. Itu bagian daripada iman gitu. Terus kata Nabi, wal haya'u sub'atum minal iman, dan rasa malu adalah sebagian daripada iman. Rasa malu. Malu apa di sini? Malu berbuat buruk. Bukan malu berbuat baik, jangan. Jadi kalau orang malu di kerudung itu bukan iman namanya. Ya, malu membawa Al-Qur'an itu bukan cabang daripada iman. Di sini adalah maksudnya malu berbuat buruk gitu. Kalau perempuan membuka kerudungnya malu dilihat orang gitu kan. Itu atau orang tidak mau, malu disuruh baca Quran dia malu misalkan ya, itu baru malu dalam arti cabang daripada iman. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau kita masih punya malu dalam diri kita, berarti kita masih punya iman gitu. Kalau tidak punya malu, itu baru dikatakan dia tidak punya iman. Ya, itu adalah hadis Nabi yang berkaitan dengan cabang-cabang iman. Jadi cabang iman itu menurut pendapat para ulama merujuk kepada hadis ini adalah 77 cabang. Sekarang kita rinci ya, 7 menit lagi rinci. Nanti besok kita lanjutkan. Dari 77 cabang iman dibagi 3. Ya, begitu. 1, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Ya. Dibagi 3 ya. Jadi yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati ada 30 cabang. Saya ulangi lagi. Cabang iman yang berkaitan dengan amal hati ada 30 cabang. Tadi kan iman itu kan ada 3. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, iman itu adalah iqrarum bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan, mengerjakan dengan anggota badan. Nah, maka cabang iman yang berkaitan dengan amal hati itu ada 30 cabang. 30 cabang. Terus
cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan, tadi kan diikrarkan dengan lisan. Ada tujuh cabang iman. Ya, ada 7 cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan, mengucapkan. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan, ya, dengan amal anggota badan ada 40 cabang. Cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan ada 40 cabang. Saya ulangi lagi. Jadi bahwa cabang-cabang iman yang berkaitan dengan amal hati, nah tadi iman itu dengan hati, itu ada 30 cabang. Cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan, pengucapan, itu ada 7 cabang. Terus cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan itu ada 40 cabang. Totalnya berapa? Totalnya ada 77 cabang. Ya, nanti insya Allah nanti akan kita bahas ke 77 cabang ini. Baik itu cabang iman yang berkaitan dengan amal hati, yang ada 30 itu akan kita bahas secara global. Terus yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, amal lisan ada 7, akan kita bahas juga. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan ada 40 cabang, nanti kita akan bahas juga. Ya, dan nanti saya akan berikan 2 versi ya, biar Anda lebih luas wawasannya. Versi pertama adalah versi buku paket. Nih, nanti Anda bisa lihat di buku paket ya. Nanti kita akan berikan 2 versi nanti. Ada 2 versi. Satu versi buku paket, kedua versi pendapat yang lain, biar Anda lebih luas wawasannya gitu. Insyaallah. Juga nanti insyaallah hari malam-malam berikutnya kita akan bacakan juga dalilnya Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan Syu'abul Iman ini. Ya, itu akan lebih lengkap, lebih jelas kalau kita akan masuk kepada dalil Al-Quran yang berkaitan dengan cabang-cabang iman itu. Baik cabang iman dalam amal lisan, amal hati, amal lisan maupun amal yang berkaitan dengan amal anggota badan. Insya Allah itu akan kita bahas pada malam berikutnya. Ya, jadi mohon dalam beberapa malam ini, tadi saya bilang karena materi ini cukup padat, cukup banyak, maka nanti dibutuhkan beberapa kali pertemuan. Karena kalau disekaligus dibahas sekaligus, ibarat kita punya gelas diisi air semuanya nanti luber, nggak ketampung. Otak kita nggak sanggup membahas materi banyak dalam waktu satu pertemuan. Itu pun juga nggak jelas nanti pembahasannya. Bisa dipahami ya sekalian? Sekali lagi, jadi untuk pembahasan secara rinci dari 70 cabang itu insya Allah akan kita sampaikan pada malam berikutnya. Mungkin malam besok kita akan bahas amal hatinya. Nanti malam berikutnya kita bahas amal lisannya. Kemudian berikutnya kita akan bahas amal anggota badannya, sehingga dengan dibahas per bidang ini itu akan memudahkan kita untuk memahami materi ini. Ya, demikian barangkali sekarang sudah pukul 9 kurang 1 menit. Berharap walaupun hanya kurang lebih 40 menit, lebih sedikit, Anda bisa memahaminya dengan baik. Tadi minimal sudah tahu definisinya, ya, sudah tahu definisi iman itu apa, baik bahasa secara istilah. Juga sudah tadi sampaikan tentang hadis tentang cabang-cabang iman dan nanti berapa cabangnya.
Nanti insya Allah kita akan lebih detail, kita akan lebih bahas pada pertemuan besok malam dan malam-malam berikutnya. Ya, itu barangkali malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga walaupun hanya tidak terlalu lama bisa dipahami sebagai landasan awal dulu. Insya Allah lebih detail nanti pada hari berikutnya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana, silakan ke KM melaporkan berapa jumlah siswa yang hadir pada malam hari ini. Ya, makasih. Bunga, ada 10.2 ya. KM 10.1 masih standby, Parahan masih. 10.3 ada, 10.3. Haha, makasih kiriman bunga mawarnya. Makasih. Kopiat hadir ya, alhamdulillah. Terus 10.4 ada, 10.4. Terima kasih kiriman bunga mawarnya siapa nih? Dari I love siapa itu? 10.4 Saripah mohon datanya. Fatia ya, Fatia. 10.4 dengan Saripah. Dengan siapa? 10.4 itu Devano ya, 10.4 ya. 10.5 ada Arifin, 10.5 Arifin ada. Arifin. 10.6 10.7 tadi Sultan, ada Sultan Gibran, ada. Terus tadi Kopiat udah ya. 10.9 Azam, ada Azam 99. Niko 10.10 udah standby ya. Ada Niko enggak? Ada hadir enggak Niko ya? Zidan 10.3 hadir ya, Zidan Bilqis. Ya, selamat beristirahat ya. Mangga, selamat istirahat dulu. Atur nuhun kasadayana, mangga.